Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar DPD Award 2025 sebagai apresiasi terhadap pribadi maupun kelompok yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Ajang ini juga merupakan penghargaan bagi dedikasi, kreativitas, dan kontribusi terbaik dari seluruh penjuru daerah Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama saya di studio CNN Indonesia, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin. Pak Sultan, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat. Sehat terus ya Pak? Selalu sehat. Baik, Pak Sultan, ini kita sudah memasuki 1 tahun masa pemerintahan dan juga dari kepemimpinan Anda begitu di DPD. Nah, kita ingin tahu Pak, sebagai Ketua DPD Republik Indonesia sejauh ini apa Pak kiat dan juga strateginya untuk bisa membangun citra positif di masyarakat luas? Ya baik, ya umur kami juga baru 1 tahun, Ya. 1 tahun lebih sedikit lah ya. Pada saat kami mulai dipercaya memimpin DPD RI sebagai ketua, simpel sih saya sampaikan kepada seluruh anggota, 152 anggota DPD yang kalau dikonversikan itu 70 juta lebih suara orang daerah. Saya sampaikan untuk membangun trust atau kepercayaan publik itu mulai dari personality kita, jaga statement, jaga lisan, jaga sikap, jaga etika, dan selalu hadir di masyarakat daerah apapun aspirasi mereka. Sesimpel itu sebenarnya. Harus hadir di tengah masyarakat ya, membangun trust-nya. Nah, ini yang sebentar lagi hadir juga adalah DPD Award di tahun 2025 ya. Pak Sultan, mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih nanti acara DPD Award ini? Baik, DPD Award ini kan untuk pertama kalinya setelah DPD berumur 21 tahun. Nah, di kepemimpinan kami yang pertama ini saya mencoba merangkum. DPD ini kan tokoh-tokoh daerah yang ditempatkan di pusat. Nah, aspirasi begitu banyak muncul, permintaan, kemudian usulan, lalu kritikan juga. Nah, begitu banyak aspirasi masuk dan begitu juga banyak potensi daerah, lokal hero, lokal champion yang kontribusinya cukup signifikan tapi tidak terpotret atau tidak tertangkap sama radar. Nah, menurut saya lembaga yang salah satunya, mungkin bukan satu-satunya, yang tepat untuk memberikan semacam awarding atau apresiasi atau penghargaan kepada orang daerah, tokoh daerah, lokal champion, lokal hero, itu DPD. Makanya kami buat DPD Award untuk beberapa kategori. Oke, mungkin masyarakat juga ingin tahu Pak Sultan kira-kira nanti kriterianya apa saja dan juga kategori dari nominasi ini akan apa saja yang diberikan oleh DPD Award? Saya nggak boleh bocorin ya. Oh. Karena memang saya nggak boleh juga sebagai ketua, saya juga tidak boleh mengintervensi. Tapi saya hanya tahu bahwa kategori, kalau nominatornya nanti pada malamnya, pada malam DPD Award 28 malam. Tapi kami melihat bahwa banyak yang berkontribusi dalam bidang sosial dan kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian pariwisata dan kebudayaan, kemudian termasuk politik, lalu pendidikan, lalu kemudian ekonomi kreatif, kemudian yang konsen juga dengan bagaimana memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Jadi beberapa kategori itu memang pantas untuk diberikan kepada orang-orang daerah atau tokoh-tokoh daerah yang memang kontribusinya setelah kami tahu cukup signifikan. Oke, jadi kategorinya sebenarnya cukup banyak dan variatif ya untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah. Tapi Pak Sultan begini, kita kan mengetahui ajang sebuah penghargaan ini memang penghargaannya adalah seremonial, tapi kan kita ingin dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Nah, bagaimana DPD bisa menjaga agar ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tapi juga bisa memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat? Iya benar, makanya dari awal saya selalu sampaikan bahwa semua program atau langkah yang kita buat, termasuk saya membuat langkah itu saya nggak mau sebatas seremonial. Makanya tadi kami katakan bahwa munculnya DPD Award ini bahwa potensi daerah begitu banyak yang harus kita apresiasi. Lalu ini sekaligus cara kami juga bagaimana memperkenalkan atau public awareness terhadap lembaga DPD. Sehingga mereka yang tadinya belum begitu aware, belum begitu akrab atau familiar dengan namanya DPD karena memang lembaga baru, tidak seperti DPR kan lembaganya kan negara berdiri, DPR itu udah ada. Kalau kita kan baru 20 tahun lebih. Nah ini
bagian yang tidak terpisahkan bagaimana eksistensi lembaga kami angkat dari cara-cara seperti ini gitu loh. Oke, mungkin masyarakat juga ingin tahu nih Pak, masyarakat yang di daerah terutama. Ini kan kemarin sudah ada proses penjuriannya. Oke, Nah, oke. penjuriannya itu seperti apa? Apa saja sih Pak aspek yang dinilai dan seperti apa prosesnya? Iya, secara teknikal kan pasti memang ada di panitia dan di dewan juri. Saya sampaikan saya tidak mungkin mengintersep atau mengintervensi. Tapi standar sekali dan dia pakai ukuran-ukuran yang memang secara objektif, rasional, transparan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Mulai dari ya karyanya apa, kontribusinya apa, terukur dia, lalu kemudian ada cek lapangan yang diperlukan, lalu pendapat beberapa sumber yang saya tahu ya, lalu ada wawancara juga di situ, sehingga kategori yang masuk nominasi dan pada akhirnya nanti berujung kepada memang yang berhak mendapatkan juara, itu memang figur yang memang siap untuk diperdebatkan kalau memang apa namanya dianggap pantas atau nggak pantas, intinya siap dipertanggungjawabkan. Oke, dan pastinya karena ini DPD Award berarti adalah perwakilan dari daerah-daerah Yes. di Oke. seluruh Indonesia Ya. ya Pak Sultan. Kalau Anda sendiri sebagai Ketua DPD RI, bagaimana Anda melihat program DPD Award ini akhirnya bisa membantu untuk bisa merekatkan semangat kebangsaan di daerah-daerah terutama? Justru itu poin yang paling esensial. Justru DPD ini rumah besar daerah, ribuan suku, kemudian etnis, kultur dan lain-lain ya, bahasa. Nah, rumah besar DPD ini kami rangkum untuk benar-benar menjembatani kepentingan daerah. Dan saya mau mengatakan bahwa masyarakat daerah percayalah bahwa potensi sekecil apapun, kontribusi sekecil apapun ada radar yang menangkap itu. Oke. Namanya DPD. Sehingga berlomba-lombalah berkontribusi membuat karya yang terbaik untuk di bidangnya sehingga apresiasi itu sangat dihargai. Berarti ini juga dalam kata lain bisa mempererat semangat kebangsaan ya Pak Sultan? Sangat. Makanya tagline pada saat kami menjadi pimpinan, saya membuat tagline itu DPD itu dari daerah untuk Indonesia. Rumah besar ini harus dijaga. Bayangkan 152 anggota DPD itu sama konversinya dengan 70 sekian juta. Kalau ini kita rawat dengan baik, maka Indonesia itu ya salah satunya ada di DPD ini. Ya. Gitu loh. Oke, dan nanti malam finalnya akan dilaksanakan pada awarding night-nya akan dilaksanakan pada 28 malam. 28 malam November 2020, Oktober 2025 ini. Beberapa hari lagi kalau nggak salah. Ya. Berapa hari lagi tuh? 4 hari lagi. 4 hari lagi. Hanya 4 hari lagi kan. Kita akan melihat ya bagaimana nanti perwakilan dari setiap daerah akan memenangkan nominasi dari DPD Award yang pastinya ini akan memperkuat semangat kebangsaan. Jadi saya mau pastikan bahwa teman-teman yang ikut selalu kompetisi itu berujung kepada memang ada yang nomor satu. Tapi saya percaya dan yakin bahwa kompetisi ini fair, juri-jurinya juga orang-orang yang kredibilitasnya tinggi, capable, fair. Jadi itu hanya memilih mungkin di antara yang baik. Semuanya baik tapi tetap harus ada yang juara gitu loh. Terbaik ya, dari yang terbaik. Terbaik dari yang baik-baik. Nah, itu dia. Nah, memang kemarin juga sempat sudah diumumkan siapa nominasinya 3 orang dari setiap kategori di sosial media. Kita akan menunggu siapa yang akan memenangkan DPD Award di tanggal 28 nanti. Oke, Pak Sultan, kalau dari Anda sendiri sebagai Ketua DPD RI, apa kemudian rencananya dalam memperkuat peran dan juga kewenangan dari lembaga DPD itu sendiri? Karena mungkin di sini seperti kata Anda, kalau DPR mungkin orang-orang sudah banyak yang tahu. DPD mungkin ini orang masih sedikit apa bedanya dan apa kewenangannya, seperti apa nanti strateginya? Iya, kami mulai dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang mungkin out of box. Pandangan saya pribadi, kalau dulu selalu berpikir bahwa kewenangan lembaga DPD itu harus menunggu amandemen konstitusi atau perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau katakanlah minimal di level bawahnya undang-undang. Iya, secara formal iya. Tapi saya mau masuk juga bahwa itu proses tetap berjalan. Penguatan-penguatan dalam bidang dalam sisi formalnya undang-undang, kemudian
menunggu kapan momentum yang tepat, mungkin ada perubahan konstitusi. Tapi buat saya yang lebih penting justru kewenangan sosialnya, justru informalnya, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat daerah. Dan itu buat saya rasakan langsung bahwa itu menjawab masyarakat di bawah itu kadang-kadang tidak banyak tahu konstitusi itu apa, lalu pasal-pasal itu apa. Tapi ketika anggota DPD atau senator-senator hadir menjemput bola, menangkap, mendengar aspirasi, kemudian kita perjuangkan di tingkat pusat, kita deliver kepada stakeholder yang memang punya kewenangan, punya legal standing, justru buat saya itu yang lebih penting. Jadi kewenangan informal, kewenangan sosialnya itu kami perkuat dengan kehadiran kita. Tapi tugas-tugas konstitusional kita, legislasi kita baik. Untuk pertama kalinya ini kolaborasi kita dengan DPR RI sangat baik, dengan eksekutif sangat baik. Terbukti dengan untuk pertama kalinya 6 RUU DPD, inisiatif DPD diterima di program prolegnas prioritas. Dan buat saya itu sesuatu. Oke, itu adalah langkah yang sangat baik tentunya di bawah kepemimpinan Anda sebagai Ketua DPD RI. Oke, Pak Sultan, kita masih akan berbincang-bincang tentang posisi Anda sebagai Ketua DPD dan juga DPD World pastinya yang akan berlangsung sebentar lagi. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak Sultan, ini kan kita tahu ya bahwa sekarang DPD ini seperti kata Anda sangat aktif untuk mendukung program prioritas dari pemerintah. Bahkan ini sudah dibuktikan secara langsung sekarang ada yang namanya program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Ini adalah program apa, Pak? Bisa dijelaskan kepada masyarakat? Iya, dari awal Mbak, dari awal pada saat kami diberikan amanah memimpin DPD RI, saya sampaikan DPD RI bukan oposan, kita masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat, representasi formal orang daerah di pusat. Nah, saya sudah mention dari awal kami berkomitmen membangun parlemen yang kolaboratif, inklusif dan efektif. Makanya saya sampaikan, saya diskusi dengan Pak Presiden waktu itu sebelum dilantik, Pak, kami pastikan bahwa kita akan mendukung program-program yang sangat baik untuk masyarakat, apalagi langsung menyentuh. Salah satunya adalah program ketahanan pangan atau program swasembada pangan. Yang lain-lain juga banyak, ada makan bergizi gratis, ada hilirisasi, ada kemudian Koperasi Merah Putih, ada sekolah rakyat. Nah, menurut saya sampaikan tugas konstitusi kita memang mengamanahkan salah satunya adalah fungsi pengawasan. Melekat, mengawasi kerja-kerja eksekutif atau kerja-kerja produk perundang-undangan. Tapi saya sampaikan, izinkan saya bukan hanya mau mengawasi, tapi mau mengawal. Kapan lagi kita berkolaborasi bersama, kapan lagi kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada Indonesia bahwa memang gotong royong itu sangat mencari ciri khas kita. Nah, suksesnya sebuah program itu kalau ada kolaborasi, karena nggak ada lagi yang one man show, kalaupun ada trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi buat saya saling menguatkan untuk program-program yang baik, itu pencapaiannya saya yakin itu lebih cepat dan lebih baik. Gitu. Nah, sebagai Ketua DPD RI sendiri Pak, yang baru 1 tahun menjabat ini, apa saja prioritas Anda, program-program yang ingin Anda utamakan ke depannya akan seperti apa? Sama, di satu sisi kami sudah berkomitmen mendukung program-program yang baik, ya, yang muncul dari eksekutif karena memang sistem politik kita, sistem bernegara kita presidensial, ya kan. Nah, di satu sisi kami terus berkolaborasi secara efektif dengan kamar sebelah, dengan saudara tua kami DPR RI, dan luar biasa di bawah kepemimpinan periode sekarang, pimpinan DPR RI dan anggota juga sangat welcome kepada DPD, sehingga momentum ini saya harus manfaatkan untuk memastikan bahwa program legislasi jalan. Ada 6 RUU kami di tahun pertama yang sudah diterima, sudah masuk. Kemudian ke depan kami harapkan bahwa undang-undang yang terkait dengan daerah itu betul-betul menjadi domainnya DPD, sehingga nanti kita bagi-bagi tugas. Ya, gitu. Ada pembagian tugas yang jelas dan Anda tadi selalu menyebut kolaborasi, tidak boleh hanya satu pihak saja begitu. Nah, kalau misalkan kita melihat ketika momentum 1 tahun pemerintahan, ini kan sebenarnya seperti masyarakat menyoroti apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang belum dikerjakan begitu. Nah, kalau Anda sebagai Ketua DPD RI menilai pemerintahan Prabowo Gibran selama ini kolaborasinya selama 1 tahun dengan DPD RI sudah seperti apa, Pak?
Saya termasuk orang yang tidak gampang untuk memutuskan sesuatu, menilai, tapi saya juga orang yang berusaha untuk seobjektif mungkin, serasional mungkin, setransparan mungkin. Saya mau sampaikan begini, 1 tahun di kepemimpinan Pak Prabowo, Pak Gibran, saya mengistilahkannya ini kepemimpinan yang transformatif. Saya harus akui fair bahwa banyak pencapaian, banyak program-program yang memang secara transformatif itu dibuat. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan bahwa ada program ketahanan pangan dan ternyata terbukti dalam waktu yang singkat kita surplus, ya kan? Kita surplus beras, kemudian swasembada pangan, lalu kemudian makan bergizi gratis. Dari awal saya sampaikan kami sangat mendukung karena ini memang sesuatu yang nyata, bukan hanya memastikan bahwa generasi ke depan kita secara gizi dia cukup, kemudian pinter, tapi multiplier efek ekonominya di daerah itu nyata. Lalu yang lain-lain juga banyak, ada sekolah rakyat, kemudian. Jadi saya mau sampaikan bahwa kepemimpinan presiden dalam 1 tahun ini cukup melegakan, cukup memberikan banyak harapan bahwa ke depan kalau ini di speed up dengan baik, kemudian kolaborasi ini makin kuat, pencapaian itu bisa lebih maksimal dan bisa lebih cepat lagi. Kalau pandangan Anda mengenai aspek demokrasi dan juga otonomi daerah atau desentralisasi politik seperti apa nih? Jadi yang bagian ini memang yang masih banyak yang kita tunggu, tapi saya mau sampaikan beberapa catatan kaki. Baru-baru ini kan banyak polemik terkait dengan TKD, dana transfer ke daerah. Itu kan ada hubungannya dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Saya mau sampaikan bahwa secara umum kalau kita lihat bahwa akumulasi dana yang landing atau masuk ke daerah itu sebenarnya kan banyak. Tapi tidak melulu dari satu sumber atau satu instrumen seperti dana transfer ke daerah. Nah, TKD memang secara nilai dia mungkin berkurang. Tapi secara akumulasi uang yang masuk ke daerah itu melalui program makan bergizi gratis, dana mungkin koperasi merah putih nantinya, kemudian hilirisasi dan lain-lain itu cukup tinggi. Nah, lalu yang paling penting saya mau sampaikan yang tadi ditanyakan tentang aspek demokrasi. Saya membaca Asa Cita Presiden, kalau nggak salah ke-7 itu juga terkait dengan reformasi politik ya, atau demokrasi. Nah, ini bagian yang sangat penting. Karena saya concern juga di sini. Saya beruntung beberapa kali sempat berdiskusi lisan dengan Pak Presiden, ternyata pandangan kita sama. Pak, demokrasi kita mahal. Saya bilang high cost politik, mulai dari DPRD, Pilkada, DPR RI, DPD, sampai ke Pilpres. Nah, politik kita yang mahal sekali ini menurut saya harus kita review, harus kita dudukkan, harus kita tinjau ulang. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Saya menulis buku Green Demokrasi, salah satu topiknya di antara bab-bab yang lain adalah bagaimana menyederhanakan demokrasi kita supaya lebih murah, lebih efektif. Mbak bisa bayangkan berapa ratus triliun uang kita tersedot hanya untuk urusan demokrasi yang hanya untuk urusan sehari, memilih. Nah, kenapa enggak dalam bukan hanya teori ya, saya pelakunya. Saya berapa kali ikut pilkada, berapa kali ikut parlemen, pernah menang, pernah kalah, dan biaya mahal sekali. Bukan hanya cost yang mahal, tapi selalu ada atau butuh waktu untuk merecovery hasil kompetisi atau pertandingan, apakah pilkada, atau pilgub, atau pilwakot, atau pilbub, even pilpres, dan pileg, itu selalu menyisakan waktu untuk recovery. Ya kan, nah biaya politiknya mahal, cost sosialnya juga mahal. Kenapa enggak ini kita sederhanakan, kita buat menjadi lebih murah. Contoh begini, pilkada. Ada pilbub, bupati, ada pilwakot, kota, ada pilgub. Kalau pandangan pribadi saya, seharusnya tidak semuanya itu dilakukan dipilih langsung. Kalau saya lebih cenderung pilkada gubernur itu lebih mungkin asimetris. Bisa ditunjuk oleh presiden atau diusulkan oleh daerah, kemudian presiden memilih. Biaya politiknya murah, kemudian ada representasi pusat yang ditempatkan di daerah. Sehingga tidak mungkin ada gejolak, karena program dari pusat itu pasti dengan gampang dijalankan. Demokrasi tetap ada, di mana? Di vote langsung, direct electionnya tetap ada di pilbub,
bupati dan pilwakot. Nah, sehingga nyambung dia nanti antara memang bahwa pusat itu atau tingkat satu atau provinsi itu adalah kepanjangan tangan pusat. Sehingga gubernurnya nanti juga tidak membuat program sendiri-sendirian. Karena apa? Karena saya melihat kecenderungan pasti gubernur nggak bisa disalahkan juga. Ya. Karena dia punya legal standing dipilih daulat rakyat, dia punya program sendiri, punya janji politik sendiri, sehingga dia juga ngotak-ngatik anggaran sendiri untuk merealisasikan janji-janji. Tapi kalau dia asimetris, dia nanti dari pusat ditunjuk, itu bagian itu potensi itu akan kecil. Itu salah satunya. Sudah sempat disampaikan ke Pak Prabowo, apa tanggapannya? Beliau setuju dengan demokrasi kita yang mahal. Bukan setuju dengan demokrasi yang mahal, sependapat bahwa demokrasi kita mahal. Ya. Nah, karena itu kita harus mencari jalan agar biayanya kita harus kurangi, reduksi. Nah, makanya ke depan saya masih punya keyakinan sebelum 2029 kita masih punya waktu untuk duduk bareng dengan partai politik, dengan stakeholder yang lain untuk menentukan bagaimana pola yang paling tepat untuk menentukan kepemimpinan daerah, mungkin juga pendudukan parlemen baik di tingkat 1, tingkat 2 bahkan nasional, sehingga biaya demokrasi kita atau biaya politik kita makin kecil. Oke, berbicara mengenai reformasi politik ini tentunya hal yang sangat menarik ya, Pak Sultan. Tapi dengan posisi Anda saat ini sebagai Ketua DPD RI, apakah Anda memiliki harapan khusus kepada pemerintahan Prabowo Gibran mengenai reformasi politik yang akan terjadi di tahun mendatang? Sangat. Saya sangat punya harapan yang sangat tinggi bahwa momentum ini harus kita manfaatkan. Yang lain-lain sudah jalan ya. Kemudian yang lainnya saya lihat sudah jalan tadi, ketahanan pangan sudah jalan, kemudian hilirisasi mulai jalan, kemudian kita mulai diakui oleh negara-negara luar, kita punya harkat dan martabat kita naik di forum-forum internasional. Nah, saatnya momentum persatuan kita yang terjaga dengan baik, parlemen sekarang juga lebih mudah untuk berdiskusi, ini kita harus manfaatkan. Saya sampaikan dari awal bahwa kepemimpinan presiden sekarang itu punya tagline persatuan nasional. Nah, mumpung situasinya sedang kondusif sekali, ayo duduk bareng. Jangan kita membuat keputusan dalam tekanan. Kalau saya begitu, jangan seperti, mohon maaf, kita mengubah konstitusi pun dalam tekanan. Justru kita harus berpikir pada saat kita sedang guyup, sedang tenang, kita pikirkan, kira-kira yang akan terjadi 50 tahun lagi apa? Kita siapkan dari sekarang. Nah, termasuk reformasi politik. Menurut saya momentum yang tepat kita duduk bareng, pemerintah, DPR, DPD, civil society duduk bareng, kita tentukan demokrasi kita yang paling ideal, kemudian yang paling mudah, murah, efisien, termasuk sistem politik sampai kepada undang-undang partai politik, termasuk sampai bagaimana pelaksanaan sistem politik kita itu betul-betul murah dan efisien. Oke, tapi menurut Anda roda demokrasi yang ada di Indonesia saat ini apakah cukup ideal? Tergantung sudut pandang ya. Saya melihatnya demokrasi kita dinamis, ruang-ruang untuk berekspresi tetap ada, tumbuh. Tapi sekali lagi demokrasi kita yang pasti adalah mahal. Oke. Itu pasti. Cost-nya ya, dan itu juga yang sering menjadi celah. Selain cost politiknya mahal secara finansial, secara ekonomi, tapi cost sosialnya juga tinggi. Nah, negara kita yang sehebat ini, sebesar ini, memang kita harus pikirkan bahwa pengelolaan demokrasi juga tidak boleh berpikir jangka pendek. Kita harus berpikir jangka panjang agar 50 tahun, 100 tahun ke depan itu demokrasi kita tetap terjaga dengan baik. Oke, baik. Terakhir, Pak Sultan, Anda memiliki 5 tahun masa kepemimpinan, ini baru berjalan 1 tahun. Saya ingin mengetahui apa sebenarnya visi dan juga target Anda selama 5 tahun ke depan sampai nanti akhir masa periode Anda menjabat untuk memakmurkan masyarakat di daerah. Baik, jadi saya mau sampaikan bahwa negara sebesar Indonesia sebenarnya cukup ideal punya sistem kamar kedua. Kan ada sekarang itu DPR dengan DPD. Sudah selayaknya ke depan, tidak harus karena saya ketuanya tidak, tapi memang idealnya sistem ketatanegaraan kita harus kelola, kita harus maksimalkan peran DPD. Sehingga ada check and balance. Nah, kewenangan-kewenangan yang terkait dengan daerah itu memang idealnya nanti dikelola atau domainnya DPD. Sehingga nanti
ada DPR sebagai parlemen kita juga, kemudian ada DPD sebagai representasi masyarakat daerah. Kalau dua kamar ini nanti berjalan dengan maksimal, DPR ngurusin rakyat juga, sementara DPD bukan hanya ngurusin masyarakat daerah. Saya selalu sampaikan DPD itu sudah mulai bertransformasi, bukan hanya ngurusin masyarakat daerah, tapi ngurusin yang non masyarakat. Apa itu? Binatang, hewan, flora, fauna, sungai, ekosistem ekologis, hutan. Nah, itu domainnya DPD. Jadi kita bekerja sebenarnya bukan hanya ngurusin yang hidup-hidup, tapi ekosistem dan ekologis. Karena menurut saya ke depan, kenapa ada green demokrasi? Ke depan itu kita harus pastikan bahwa semua kebijakan negara itu bukan hanya berpikir tentang ekonomi, tapi tentang ekologi juga. Nah, itu bagian DPD. Oke, tapi ada target tertentu nggak untuk nanti di akhir masa kepemimpinan Anda, apa yang ingin Anda capai? Saya sih berharap, ini bukan buat kepentingan personal ya, tapi saya berharap negara memberikan ruang yang sangat tepat dan pas terhadap DPD. Kalaulah nanti memang kewenangan itu atau peluang itu bisa dibuat, duduk bareng partai politik, kepala negara, presiden, dan kita semua untuk memastikan bahwa secara kelembagaan DPD ini diberikan kewenangan yang lebih sesuai dengan undang-undang. Apakah nanti bentuknya nanti harus mengubah konstitusi, amandemen, atau bisa juga mungkin dalam bentuk yang itu dibolehkan, konvensi. Jadi konvensi itu dikenal kok. Jadi tidak harus mengubah struktur negara, tidak harus mengubah konstitusi, tapi cukup dengan rembuk barang bahwa kasih peran. Nah, itu memungkinkan, sangat memungkinkan. Karena saya melihat makin hari semua orang berpikir tentang bagaimana Indonesia itu lebih baik. Lebih baik, lebih sejahtera, terutama masyarakat yang ada di daerah, bukan hanya di kota-kota besar saja. Kita juga berharap nantinya DPD Award yang akan berlangsung 4 hari lagi ini bisa menjadi representasi dari masyarakat di daerah, individu maupun kelompok yang bisa berkarya, memberikan dampak langsung di bidangnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini, Pak Sultan Baktiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam, thank you. Terima kasih banyak.